Kata Nabi, kalau kalian mau sukses menjadi pemimpin, silul arham, sambungkan persaudaraan. Di kantor ASN biasanya kelihatan damai tapi gersang. Apa yang membuat mereka kadangkala bertengkar, pecah persaudaraan? Satu, al-istighalu bi'uyubil khalq. Suka sekali cerita kejelekan orang. Karena cari muka sama pimpinannya, dia jelek-jelekkan temannya. Itu perempuan biasa itu gitu kan. Duduk-duduk. Atau ada juga bapak-bapak tukang gosip. Kelainan jenis kelamin itu. Kalau bapak-bapak ngumpulkan paling cerita soal, aduh rewel itu mobilku, sudah diperbaiki remnya, rusak lagi setirnya. Rumah saya itu bocor terus atapnya. Anakku tuh yang bungsu nakal betul, paling itu. Tidak ada bapak-bapak ngobrol, berapa harga lipstiknya istrimu? Kayak ibu-ibu biasa kan duduk-duduk. Dia tidak cerita mulutnya, tidak cerita ini, tapi bibirnya. Lewat temannya. Ibu ketawa karena membayangkan diri sendiri kan. Kantor yang banyak tukang gosipnya pasti tidak produktif. Kalau dulu orang gosip Pak agak susah. Harus face to face, ketemu Pak. Sekarang gosip tidak mesti ketemu. Satu di Dinas Tenaga Kerja, satu di Dinas Pendidikan, satu di Jakarta, satu di Madura, satu di Surabaya. Di mana dia gosip? Di grup WhatsApp. Pecah persaudaraan. Tidak ada orang yang senang dicerita aibnya Pak, meskipun itu benar. Maka Allah melarang, jangan kau cerita jeleknya orang. Itu disebut ghibah. Tapi yang saya cerita betul Ustaz, justru betulnya namanya ghibah. Kalau salah namanya fitnah. Tidak usah cerita. Katanya astagfirullah, na'udzubillah min dzalik. Tidak usah deh, belum tentu kita lebih baik dari dia. Selesai itu urusan. Tapi kalau kau tambah, oh iya saya tahu itu. Tambah diperbaiki dudunya. Oh setan masuk di situ. Ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Saya tadi aja lewat di sini ada yang saya dengar gosip. Dia gosipin saya. Dia bilang apa? Itu juga bajunya waktu di YouTube. Astagfirullah. Nah ya, berhenti gosip. Kantor kalau banyak penggosipnya pasti pecah persaudaraan. Mana ada orang senang dicerita aibnya. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan. Apa? Sangka buruk. Sangka buruk. Sombong betul. Tidak pernah lagi dijawab WhatsApp saya. Bagaimana mau dijawab? Kamu ngetik nomor HP salah angka bos. Jadi tidak pernah nyambung. Sangka baik. Tidak ada baiknya orang sangka buruk Pak. Percaya deh itu. Kenapa buru-buru betul? Hampir disenggol aja, ditaprak saya. Sangka baik. Lagi mau ke toilet. Mencret dia kasihan. Selesai. Jangan pernah sangka buruk. Sangka baik. Orang bule bilang positive thinking. Suami istri 5 tahun berkeluarga tidak punya anak. Tahun ke-6 dia pergi periksa. Kata dokter, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Dia telepon suaminya. Pak, alhamdulillah saya sudah terlambat 2 bulan. Kata suaminya, jangan kau cerita-cerita ya. Kalau kau cerita-cerita, malu kita kalau tidak jadi. Oke, rahasia berdua ya. Iya, tidak ada yang bocorkan. Oke, demi Tuhan tidak boleh bocor. Oke. Selang beberapa saat datang petugas PLN. Assalamualaikum. Kata ibu dari dalam. Waalaikumsalam. Siapa ya? PLN ibu. Kenapa Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa dia bisa tahu ini? Astagfirullah, pasti suamiku lagi yang kasih bocor ini. Kurang ngajar, dia bilang sumpah-sumpah. Datang suaminya kerja kasihan santai-santai. Apa? Pembohong memang. Apa lagi Bu? Pembohong kamu. Apa? Kenapa PLN tahu saya terlambat 2 bulan? Kasih kau yang pasti bocorkan. Bukan demi Allah. Apa demi Allah, demi Allah? Kenapa bisa dia tahu? Nah hanya kita berdua. Marah juga suaminya. Dia datang ke kantor PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa kau tahu istriku terlambat 2 bulan? Dia bilang ada catatannya Pak. Untuk apa kau catat-catat? Hapus itu. Dia bilang mau dihapus Pak. Tapi Bapak harus bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya
Terpaksa punyanya bapak diputus. Kalau punya aku diputus, apa dia pakai istriku di rumah? Ya terpaksa pakai lilin pak. Inilah kalau sangka buruk. Ya. Sangka baik saja. Mau saya kasih contoh yang namanya sangka baik. Kasus soal azan yang baru-baru heboh. Saya ceramah. Saudara-saudara sekalian, siapa yang merasa dihina, merasa tersinggung dengan pelecehan azan itu, naik semua tangannya takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mantap. Sekarang saya minta tolong kau jawab dengan jujur. Siapa yang tidak datang menjawab azan ketika azan waktu sholat? Tidak ada naik tangannya. Saya bilang, bos, penting kau membela kalimat azan, tapi jauh lebih penting kau datang menjawab panggilan azan. Itu disebut berpikiran positif. Selalu cari celah bagaimana supaya orang berpikiran positif. Saya lagi ditanya lagi, Ustadz, bagaimana ini logo halal? Saya bilang ini bangsa paling suka ribut. Logo halal, kalau kau tidak mau pakai ya tidak usah, itu kan bukan kewajiban. Pemerintah juga ngapain kau urus-urus itu? Logo halal, lebih banyak halal yang penting diurus. Bagaimana itu anak-anak kita SMA, SMP terhindar dari narkoba. Bapak enggak tahu enggak, saya ini keluar masuk lapas, bukan di penjara ya, ceramah. Keluar masuk penjara, ceramah, rutan dan lapas, Sabang sampai Merauke. Umumnya penjara kita penuh di atas 80% narkoba. Kenapa bukan itu yang diurusi menteri? Ngapain ngurusin yang ecek-ecek begini? Itu yang namanya dibawa ke pikiran positif. Maka Bapak ketika menemukan sesuatu, cari bagaimana caranya berpikir supaya kita positive thinking. Wih, dia ceritai kau. Kurang ajar dia ceritai saya itu. Memangnya dia lebih baik dari saya? Itu namanya negative thinking. Tapi bawa sisi positif, dia ceritai kau. Alhamdulillah, berarti ada kesempatan memperbaiki diri. Dia jelek-jelekkan kamu, dia tidak suka kamu. Salah, justru dia suka saya itu, dia cerita saya. Kok bisa? Nanti di akhirat amalnya saya ambil. Karena orang ceritakan kita kan diambil amalnya. Alhamdulillah, amal gratis dari dia. Itu disebut berusaha membawa ke positive thinking. Bapak jadi kepala dinas, bapak jadi kepala bagian, anak buahmu protes, positive thinking. Oh, berarti ada masalah dalam kepemimpinan saya ini. Tidak mungkin mereka berani cerita saya kalau tidak benar. Itu yang disebut berusaha membawa ke sisi positif. Maka kalau kita selalu berprasangka baik, kritik, koreksi tidak akan memecahkan persaudaraan, apalagi berujung pada mutasi. Kasih non-job dia, staf ahli yang tidak ada stafnya. Sudah mutasi dia. Itu orang yang merasa jabatan ini miliknya. Tapi orang yang mau memperbaiki diri, dia selalu berpositif thinking. 3, karena waktu yang terbatas. 4, at'im al-masakin. Beri makan fakir miskin. Sedekah. Sedekah itu Pak, tidak selalu duit. Apa sedekahnya ASN? Sedekahlah dengan pelayanan prima. Apa sedekahnya ulama? Ilmunya. Apa sedekahnya anggota DPR? Ya kau bikinlah perda yang mensejahterakan rakyat. Apa sedekahnya orang kaya? Ya kau sedekahlah dengan duitmu. Tapi bersyukur mampu bersedekah dengan pelayanan prima. Selesai gajian ada sedekahnya meskipun sedikit. Ini ibu-ibu nih yang cantik-cantik, yang pakai emas berlian. Kalau ibu-ibu meninggal, kira-kira ibu meninggal muda misalnya kena COVID. Meninggal muda. Kira-kira siapa yang pakai itu emas berliannya Bu? Anak. Bukan. Istri kedua. Pasti kawin lagi lah. Pasti kawin lagi. Dia dengar istri saya di ceramah saya di YouTube. Langsung dia pakai. Ustadz, jadi saya nanti kalau duluan meninggal Ustadz kawin lagi. Saya bilang kau duduk di sini sayangku. Ku peluk dia baru ku berikan penjelasan. Dengar baik-baik sayangnya. Jangankan kau mati. Kau masih hidup saja, saya selalu berpikir mau kawin lagi.
Siapa bilang ASN tidak boleh kawin lagi? Boleh Pak. Boleh. Yang penting Bapak mampu. Bukan cuma mampu lahir batin, tapi juga mampu dipecat. Ayo Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sedekahlah. Pak, kenapa ya rumah tangga saya tidak pernah bahagia? Pengap rumahnya Pak. Kenapa pengap? Karena Bapak tidak pernah sedekah. Harta yang disedekahkan, zakat yang disedekahkan itu adalah pembersih harta. Maka ulama-ulama fikih kontemporer, ulama-ulama modern yang akhir-akhir ini ada yang disebut zakat profesi. Zakat profesi itu dikeluarkan tiap bulan. Kalau Bapak tidak keluarkan zakatnya, maka akan mengotori penghasilan Bapak. Saya kasih contoh. Bapak, air putih yang ada di depan Bapak Ibu sekalian. Itu halal. Itulah gajinya Bapak tiap bulan. Tapi karena Bapak tidak keluarkan zakatnya, tidak bersihkan dengan sedekah juga, maka ibaratnya air 1 gelas itu yang tadinya bersih, Bapak ambil air toilet. Tidak usah yang ada kuningnya itu, yang bersih. Ya kan? Bapak mau ndak ambil 1 tetes, celupin tangan, cik, 1 tetes di gelas. Bapak masih mau minum itu air? Enggak. Itulah 1 gelas harta Bapak yang Bapak dapat secara halal. Karena Bapak tidak kebersihkan dengan zakat sedekah, maka masuk 1 tetes. Bapak kotor semua 1 gelas. Maka kalau rumah tidak tenang, anak tidak nurut, istri pembangkang, pasti salah satu sebabnya Bapak enggan membayar zakat. Bersedekahlah. Gimana mau bersedekah? Nah diajak serakah di kantor. Honornya anak buahnya aja dipotong. Hati-hati Pak. Yang ngambil haknya anak buah. Ngeri Pak. Lebih baik hak kita yang diambil daripada kita yang ngambil haknya orang. Apalagi haknya ASN, kasihan yang cuma seberapa gajinya. Saya juga heran Pak kalau ada orang nyogok sampai 500 juta untuk jadi ASN. Apa hebatnya itu ASN? Carikan saya ASN yang tidak ada utangnya di koperasi. Coba, mana ada ini? Bapak saya yakin ada semua sudah di bank itu kamu. Sudah masuk kursus. Sampai sekarang tidak keluar-keluar Pak. Maka kalau Bapak jadi ASN karena cari harta, keliru Pak. Tapi kalau Bapak jadi ASN karena pengabdian, betul-betul namanya abdi negara. Sini lahannya. Dan hebatnya ASN. Kalau dia melayani dengan hati, melayani dengan akhlak, maka tiap bulan dapat gaji. Di akhirat juga jadi pahala. 5. Wa minal laili fatahajjat bihi. Bangunlah sepertiga di akhir malam untuk mengadu kepada Allah dalam salat tahajud. Umar bin Khattab, khalifah, pemimpin, presiden. Siang hari Pak, gagah perkasa. Malam hari dia sujud di hadapan Allah, menangis seperti bayi yang butuh dengan air susu ibunya, mengadu kepada Allah. Bapak ASN siang mengabdi, siang kerja, malam ngadu kepada Allah, minta pertolongan. Ya Allah, saya sudah capek di tempat ini. Saya ingin lebih baik ya Allah. Minta, Bapak minta, Allah janji, ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Allah pasti kasih. Kalau tidak dikasih, hakul yakin Allah punya rencana yang terbaik. Contoh konkret. Beberapa tahun yang lalu saya sama Pak Aris. Tinggalkan Sulawesi Selatan Pak Aris. Kenapa? Kalah yang didukung Pak. Pilgub. Tidak nyaman lagi situasi lingkungan Pak. Ya, ASN kan begitu resikonya Pak. Kita loyal sama atasan kita, ternyata atasan kita itu kalah. Apa boleh buat? Tiarap lagi kita Pak. Pak Aris ambil keputusan. Kalau saya tinggal di sini tidak nyaman. Hijrah ke Surabaya. Di Surabaya akhirnya menjadi kepala di kantor ini. Allah kasih Pak. Jadi berdoa, ikhtiar, jangan halalkan segala cara. Apa yang kau dapat tidak baik menurutmu, belum tentu tidak baik menurut Allah. Allah punya rencana.
Maka bapak-bapak, ibu-ibu PNS, kerja aja dengan baik. Tunjukkan loyalitasmu, tunjukkan prestasimu, berdoa kepada Allah. Selebihnya biar Allah yang ngatur hidupmu. Jangan mau mengambil alih tugas Tuhan. Tahun begini saya mau begini, tahun begini saya mau begini, tahun begini saya mau begini. Begitu tidak tercapai targetnya, stres, sangka buruk. Jangan. Kalau kau mau hidup sesuai dengan targetmu dan maumu, untuk apa ada Allah di dunia? Oh, ikut seleksi kepala dinas, tidak terpilih. Berarti ada punya rencana. Bisa jadi kalau bapak terpilih jadi kepala dinas, bupati atau gubernurnya di situ ada proyek bermasalah, bapak terseret. Allah sayang bapak, parkir dulu jadi staf ahli. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah 5 resep. Tapi puncak semua itu adalah akhlak. Rasulullah hadir, ya Muhammad, untuk apa kau hadir di muka bumi ini? Kata Nabi, li utammimal makarimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak manusia. Dan salah satu tujuannya bapak hadir di sini, ingin memperbaiki akal dan akhlak bapak. Karena demi Allah, orang yang cerdas tapi tidak ada akhlaknya bisa lebih hina dari binatang. Bapak tahu kambing? Tahu kambing, Bu? Tahu kambing? Kakak saya di kampung masih sampai sekarang masih jual beli kambing. Itu kalau ada kambing beliau jelek, mengganggu, dia suka serang temannya, panggil penjaganya. Itu kambing nakal itu jual ya, bawa ke pasar. Sampai di pasar tidak ada yang beli, Pak. Dia bilang kakak saya, sudah bawa pulang, potong. Dagingnya jadi sate kambing. Isi perutnya jadi konro dan coto. Tanduknya jadi perhiasan. Kakinya sop kikil. Ekornya sop buntut. Lidahnya sop lidah. Pipinya sop pipi. Kulitnya jadi perhiasan. Semua dipakai, Pak. Tengkorak kepalanya jadi perhiasan. Kambing nakal, jual. Tidak ada yang beli, potong, kita makan sama-sama. Kambing. Tapi kalau ada ASN, malas, dungu, kepala batu, tidak mau mendengar, bau keteknya, busuk mulutnya, kuat makan, mau diapa bos? Siapa yang mau makan? Ayo, jual, siapa mau beli? Itulah sehingga Allah jelaskan, mereka yang tidak punya akhlak lebih hina dari binatang. Pemprov, pemerintah Indonesia tidak menginginkan ASN-nya lebih hina dari binatang, maka dihadirkan pelatihan seperti ini. Bukan menghabiskan anggaran untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ASN. Saya berdoa kepada Allah, semoga yang pelatihan di tempat ini, Allah kabulkan hajat-hajatnya, Allah tingkatkan derajatnya dunia sampai akhirat. Demikian, terima kasih Pak Aris atas undangannya. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.